Assalamualaikum teman-teman, kami dari salah satu kelompok dari kelas 19A Manajemen Universitas Muhammadiyah Magelang. Kelompok kami terdiri dari Ustaz Nanda Abdurrahman, itu saya sendiri, dan teman saya Taufik Haryadi, Dewi Wahyu Nintias, dan Alkemah Fatmawati. Untuk info selengkapnya tentang kami ada di deskripsi. Dari tugas Industrial Organization, kami akan menganalisa PT Wings Group, yang mana PT Wings Group ini termasuk salah satu terbesar di Indonesia. Langsung saja akan kita bahas tanpa banyak basa-basi. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang, yang kedua sejarah periode Wings, dan yang terakhir integrasi vertikal dan horizontal. Berikut pembahasannya. Latar belakang berdirinya PT Wings Group. Wings Competition didirikan pada tahun 1948 di Surabaya. Selama 50 tahun terakhir ini, perusahaan telah berkembang dari sebuah industri rumah kecil menjadi pemimpin pasar yang mempekerjakan ribuan orang dengan pabrik-pabrik yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya. Wings menghasilkan produk antara lain toilet sabun, bedak, pelembut kain, dan pembalut untuk market di seluruh Indonesia dan sekitarnya. Wings juga memperluas jaringan distribusi selama periode ini, di mana produk yang tersedia hampir di setiap kota, desa, setiap provinsi dan negara. Wings juga memproduksi dan menjual ratusan SKU rumah tangga dan produk perawatan pribadi, dan baru-baru ini memperluas produk termasuk minuman dan mie instan. Selanjutnya, periode sejarah Wings. Pada tahun 1948, mendirikan FA Wings memproduksi sabun colek skala home industry melalui sistem door-to-door. Tahun 1950, sabun mandi Wings mulai dipasarkan. Tahun 1971, membangun perusahaan sabun dan deterjen, misal merek Ekonomi. Tahun 1980, merek Wings biru dan dangdut dilepas ke pasaran. Tahun 1983 mendirikan PT Multipack. Tahun 1986 mengembangkan PT Pentro Sentral atau integrasi vertikal horizontal. Tahun 1989 terjun ke bisnis keramik. Tahun 1990 merek Ekstra Aktif dan deterjen merek Soklin. Tahun 1991 FA Wings berganti menjadi PT Wings Surya. Tahun 1995 membeli Plantation PT Damit Mitra Sekawan dan PT Gawi Makmur Kalimantan. Tahun 1998 meluncurkan Daya Saat Krismon. Tahun 2000 membeli saham Eco Green Elusemial melalui Consortium. Tahun 2001 mendirikan perusahaan sekuritas Eko Capital. Tahun 2002 merambah properti Pulau Gadung Trade Center bersama Jarum. Tahun 2003 meluncurkan mie sedap. Strategi penetrasi pasar adalah suatu strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan penjualannya atas produk dan pasar yang telah tersedia melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih agresif. Secara umum, penetrasi pasar dapat dibedakan atas 3 bentuk. Yang pertama, perusahaan dapat mencoba untuk merangsang konsumen agar mereka meningkatkan pembeliannya. Yang kedua, perusahaan dapat meningkatkan usahanya dengan menarik atau mempengaruhi konsumen saingan. Yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan usahanya dengan menarik yang bukan pemakai user nose atau calon konsumen yang berada di dalam lingkungan pasarnya. Apa itu integrasi vertikal? Integrasi vertikal adalah strategi di mana perusahaan memperoleh operasi bisnis dalam produksi vertikal yang sama. Itu bisa maju atau mundur di alam. Integrasi vertikal dapat membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya transportasi dan mengurangi waktu penyelesaian. Jenis-jenis integrasi vertikal. Bentuk 2 jenis integrasi vertikal. Yang pertama adalah integrasi ke depan adalah
ketika sebuah perusahaan di awal rantai pasokan mengendalikan tahapan lebih jauh. Contohnya, termasuk perusahaan pertambangan besi yang memiliki kegiatan hilir seperti pabrik baja. Yang kedua, integrasi ke belakang adalah ketika sebuah bisnis di akhir rantai pasokan melakukan kegiatan hulu. Contohnya adalah ketika distributor film seperti Netflix juga memproduksi konten. Integrasi horizontal. Apa itu integrasi horizontal? Integrasi horizontal adalah ketika perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain dalam industri yang sama yang menjual produk serupa atau menyediakan layanan yang serupa. Jadi, integrasi horizontal ini ditujukan untuk meningkatkan pangsa pasar dan menghilangkan persaingan. Dengan kata lain, perusahaan yang sama produknya atau jasanya itu bekerja sama agar tidak ada persaingan dan untuk meningkatkan pangsa pasar. Integrasi vertikal dan horizontal. Yang pertama, integrasi horizontal dan vertikal, keduanya merupakan bentuk ekspansi dan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kontrak yang lebih baik, pangsa pasar dan skala ekonomi dan lain-lain. Yang kedua, integrasi vertikal terjadi ketika perusahaan memperluas kendali atas seluruh rantai pasokan industri tertentu, mungkin maju dan membeli penjual atau distributor, atau mundur dan membeli pemasok bahan baku. Demikianlah analisa PT Wings Group dari kami. Untuk selebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video dari kami. Dan sampai jumpa, bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.